Berdasarkan Dapodik 2020, 59% guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS. Adanya program ini membantu Bapak Ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Tahun 2005 tentang guru dan dosen diwajibkan memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4, sertifikasi pendidik, dan menerima pengembangan profesi dan kompetensi sesuai bidang. Ketersediaan dan penjaminan kesejahteraan guru profesional merupakan tugas pemerintah. Namun, perbandingan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan ketersediaan guru yang ada saat ini menunjukkan bahwa kita sekarang tengah mengalami kekurangan jumlah pengajar dalam jumlah yang cukup besar. Pemerintah telah menyediakan sekitar 300.000 satuan pendidikan formal. Dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini, kita membutuhkan lebih dari 2,2 juta guru. Namun di lapangan hanya tersedia sekitar 1,3 juta guru ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Sehingga kita masih kekurangan sekitar 900.000 guru ASN di sekolah negeri. Bahkan jika memperhitungkan jumlah guru ASN yang pensiun tahun ini, kita membutuhkan lebih dari 1 juta guru. Guru honorer pun kemudian hadir sebagai upaya untuk mengisi kekurangan guru ASN. Namun, kehadiran guru honorer belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidik. Menurut Dapodik tahun 2020, jumlah guru honorer hanya tersedia sekitar 700.000 dari kebutuhan 1 juta orang. Sebagai akibatnya, lebih dari 150.000 guru memiliki beban mengajar yang lebih dari semestinya. Kami bahkan sempat menemukan kasus ekstrim di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, di mana terdapat SD negeri yang hanya memiliki 1 guru ASN. Guru tersebut pun terpaksa mengajar di 6 kelas berbeda secara bersamaan. Situasi ini jelas-jelas membutuhkan perhatian kita semua. Dengan masih berkaitan dengan guru honorer, kesejahteraan mereka merupakan salah satu PR kita. Tentu kita sering mendengar bahwa banyak guru honorer yang hanya menerima gaji sebesar 100.000 sampai 350.000 per bulannya. Hal itu dikarenakan perbedaan pada kemampuan sekolah untuk menggaji guru honorer. Di samping itu, sekarang tercatat 88% guru non-PNS tidak memiliki sertifikasi, di mana 55% diantaranya merupakan guru honorer di sekolah negeri. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, sudah sangat jelas masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Dalam hal ini, salah satu upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi kekurangan guru ini adalah dengan membuka perekrutan guru ASN P3K. Paling tidak terdapat 3 tantangan yang coba kami tangani melalui program ini. Pertama, perubahan status dari honorer ke ASN P3K akan membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Kedua, perubahan status akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi. Peningkatan kompetensi ini sangat penting untuk jaminan ekonomi dan karir jangka panjang guru, serta kualitas pengajar yang diterima oleh pelajar Indonesia. Ketiga, program guru ASN P3K juga menjadi alternatif rekrutmen. Berdasarkan Dapodik 2020, 59% guru honorer di sekolah negeri telah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak bisa lagi mengikuti ujian seleksi CPNS. Adanya program ini membantu Bapak Ibu guru honorer yang telah mengabdi di sekolahnya selama bertahun-tahun dan sudah melewati batas usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Sebagai upaya merealisasikan 1 juta guru ASN P3K, Kemendikbudristek berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Nasional, serta pemerintah daerah. Berkat kolaborasi tersebut, Kemenpan RB telah mengumumkan kebutuhan formasi CASN guru P3K melalui terbitnya Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Kebutuhan formasi kemudian didukung dengan alokasi gaji guru P3K oleh Kemenq melalui dana alokasi umum yang didukung penyediaan anggarannya oleh Kemendagri. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh BKN untuk proses seleksi guru ASN P3K. Sementara itu, koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah diwakili oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota serta Badan Kepegawaian Daerah.
Ibu dan Bapak peserta Rakornas yang saya hormati, pengumuman formasi dan pendaftaran pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah akan segera dibuka di akhir Juni atau awal Juli 2021. Pendaftaran terbuka selama 1 bulan bagi guru honorer di sekolah negeri, guru non-PNS di sekolah swasta, pegawai honor K2, dan lulusan pendidikan guru yang memiliki sertifikat pendidik. Kemudian, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan dukungan sebesar-besarnya kepada CASN guru di seluruh Indonesia, ujian seleksi akan dilakukan sebanyak 3 kali, yakni di bulan Agustus, Oktober, dan Desember, sehingga pendaftar memiliki 3 kali kesempatan untuk mencoba. Dan kami di Kemendikbudristek telah menyediakan materi pembelajaran sebagai persiapan mengikuti ujian seleksi yang dapat diakses secara daring di platform Guru Belajar dan Berbagi. Akhir kata, besar harapan kami agar program ini dapat mengatasi tantangan kurangnya ketersediaan guru profesional. Selain itu, sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, kami berharap program ini meningkatkan kesejahteraan ibu dan bapak guru, garda depan pendidikan dan masa depan Indonesia.